harga pas, untung ngegas, gitu. Buset keren banget ya materi-materinya hari ini. Aku mau thank you dulu nih buat teman-teman semua yang udah mau datang nih hari ini, padahal hari Minggu loh, udah mau nyempetin datang jam 7 gitu, padahal besok juga Senin, dan udah mau nyempetin waktu buat hadir dan belajar bareng mengenai bisnis F&B di workshop Katika yaitu Hot Seat. Sebelumnya, kenalin aku Jojo yang bakal mandu jalannya talk show nih dan workshop pada hari ini, dan tentunya bakal nemenin teman-teman kalian semua dari awal sampai acaranya selesai. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat nih di poster, yang kalian lihat dari Sabang sampai Merauke tuh, kayaknya poster udah banyak banget tuh. Kalau kita hari ini bakal belajar sekali lagi tentang finance. Jadi teman-teman jangan ngantuk dulu ya, finance itu bukan cuma angka-angka doang gitu. Karena kita bakal belajar meskipun banyak angka, tapi juga bakal tetap seru karena dibungkusnya dari Hot Seat Katika gitu. Nah, karena kita juga pastinya juga udah kedatangan mentor yang keren banget nih, yang siap buat kasih kalian insight kepada teman-teman semua gitu. Nah, tunggu dulu ya. Berjalannya acara ini tentunya terjadi karena dukungan dari banyak pihak nih. Aku ingin ngucapin terima kasih banget buat para media dan community partner dan sponsor yang telah ngebantu acara kita makin oke gitu. Ya udah dari media dan community partner kita yaitu ada Ruang Rasa, Jakpreneur, Sejuta Cita, Webinar Nasional, Seminar Up, dan Info Event Mahasiswa. Dan yang terakhir kita ada sponsor kita tadi tuh videonya dari Altas. Nah, ngomong-ngomong nih, F&B itu kan kalau kita ngomongin F&B itu intinya kan tentang bangun lifestyle ya, ataupun kita pengen ngejual lifestyle. Untuk itu acara ini kita disponsorin sekali lagi oleh Altas yang tadi, sebuah platform yang pastinya bisa jadi buku panduan kalian dalam ngejual lifestyle dan gaya hidup. Nah, mumpung nih masih batch awal, kalian jangan ketinggalan apa-apa ya. Tapi pastiin kalian udah follow Altas di Instagramnya @altas.inc. Sekali lagi biar kalian nggak lupa @altas.inc. Dan kalian lihat konten-konten mereka yang keren abis. Oke, kalau gitu biar nggak usah lama-lama lagi, mari kita sambut Kak Calvin. Maksudnya Kak Calvin, ingat ya, pakai M gitu. Calvin Jonathan, yaitu Policy Director dari Aludi. Ya udah, silakan Kak Calvin, waktu dan layarnya dipersilakan. Halo, perkenalkan teman-teman sekalian. Thank you Nick for having me. Thank you Jonathan ya. Thank you Gracia. Oke. Oke. Kalau tadi kan aku sekali nih juga pengen tanya nih, Kakak boleh kenalin lebih lengkap lagi dong, Kakak siapa dan Aludi itu kayak apa sih secara singkat gitu? Oke, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Kavim Jonathan. Saya Policy Director dari Asosiasi Layanan Nurundana Indonesia. Yang biasa kalau dari teman-teman tahu itu crowdfunding atau security crowdfunding, di mana kita mempertemukan penerbit dan pemodal. Penerbit itu apa sih? Penerbit itu para pengusaha atau startup yang pengen mulai bisnisnya, dan pemodal itu para angel investor dan VC seperti itu. Oke, berarti keren ya. Kita di sini Aludi itu sebagai jembatannya gitu untuk si penerbit dan si pemodal investor juga gitu. Nah, aku juga pengen tanya dong Kak, kenapa sih pas awal tuh Kakak ada keinginan untuk bikin bisnis yang unik banget nih, yaitu urun dana gitu? Oke, jadi sebenarnya itu berawal dari awalnya kan saya suka invest di perusahaan startup ya, maksudnya dari e-commerce, terus sering invest juga di retail F&B. Nah, jadi seiring berwaktunya jalan sama-sama teman, akhirnya mulailah terjun di security crowdfunding ini, seperti itu, gitu sih. Oh, jadi Kakak tuh awalnya emang sering invest, abis itu malah ya udah jadinya buka Aludi gitu ya, biar orang-orang juga lebih gampang gitu ya? Ya, itu sama teman-teman juga lah yang lain, gitu. Oke. Ada berapa orang tuh Kak? Kalau sekarang sih para foundersnya itu ada 13. Ada 13 Oh. pendiri awalnya. Cuma sekarang makin di sini makin booming bisnis yang model yang seperti itu, sekarang udah hampir 50-an sih anggota kita. Wah, keren juga ya, berarti dalam waktu singkat udah sampai 50-an gitu. Mm-mm. Nah, Kak, aku pengen nanya juga nih, seberapa sering sih UMKM yang ada di Indonesia nih kayak approach nih Aludi gitu untuk kayak pengen dong bantu kumpulin dana gitu? So far sih kalau secara data kita memang ada berbagai industri yang apply ke kita. Nah, itu kurang lebih ada sekitar 8.000 10.000 sih yang coba Wah. daftar mau listing gitu. Basically ini kan mini IPO, jadi semua industri itu bisa masuk gitu. Salah satu yang paling sering itu ya F&B sih gitu. Tapi selain F&B itu ada lagi nggak? Ada kos-kosan, ada rep mobil gitu. Terus ada yang perikanan.
total sih sekarang yang udah listing itu di bursa ya, ini bursa itu ada Mhm. 16 industri sih, gitu. Keren ya. Berarti dari 16 industri itu apa tadi udah 8.000 sampai 10.000 ya, Kak? Ya, bukan. Jadi yang ngajuin itu ada 8.000 sampai 10.000. Oke Nah, oke. tapi yang berhasil yang udah sampai listing, kita udah bisa beli sahamnya itu sekitar 188 perusahaan, Oh, gitu. banyak juga UMKM. ya? Heeh Mhm. heeh heeh. Oh, keren nih, teman-teman. Nah, kalian kalau pengen juga coba nih, apa sih itu crowdfunding, boleh kali ya kontak ke Aludi, gitu. Mhm. Nah, Kak, pengen tanya dong perbedaan yang tadi kan Kakak bilang paling banyak juga F&B gitu. Kalau bedanya permintaan nih dari UMKM yang F&B sama yang bisnis UMKM lainnya gitu, kayak tadi ada kos-kosan gitu. Beda itu apa tuh, Kak? Jadi gini, rata-rata itu kalau yang F&B mereka mintanya untuk buka cabang lagi. Buka Mmm, cabang atau biasa kalau misalnya tergantung nih, kalau punya kamu restoran nih, teman-teman semua ada yang restoran, biasanya mereka mintanya cabang gitu, buka cabang kedua, ketiga. Nah, di situ. Nah, terus ada yang production dari bakso, misalnya mau bikin bakso terus mau penambahan warehouse-nya, itu juga bisa. Sebenarnya end goal-nya itu adalah ini tempat latihan kamu buat IPO di bursa efek yang langsung sih. Jadi dimulai dari sini dulu, as you go doing good di sini, nanti baru kita lempar ke bursa efek Indonesia gitu. oke, berarti emang ada prosesnya sebelumnya, berarti bisa jadi dari Aludi dulu baru bisa ke Bursa Efek Indonesia gitu ya, Kak, ya? Nah, Ya, kalau betul. aku pengen nanya gitu, prosesnya tiba-tiba nanti biar mereka jadi ke Bursa Efek Indonesia itu gimana tuh, Kak? Hmm. Jadi misalnya nih, Jonathan punya bisnis, let's say pecel lele lah ya. Jadi, Mhm. ya kan. Jadi sekarang omset udah satu eman dan rencana mau buka nih satu cabang lagi. Cuma you don't have a capital buat bikin cabang lagi gitu. Mhm. Dan gunanya kita Aludi atau industri security crowdfunding ini itu kita mendemokratisasi eh, ticket size buat para angel investor. Jadi buat teman-teman semua yang pengen join atau join sama Jonathan untuk bikin warung pecel lele yang cabang kedua, 3 sampai 4 itu bisa di situ gitu dengan pakai cara itu. Mmm. Nah, nanti kan misalnya nih udah listing udah ada 4 cabang. Totalnya itu berarti sekitar anggaplah satu cabang itu harganya sekitar 500 juta ya. Jadi total itu ada 2 eman lah misalnya. Nah, harapannya dengan skema ini, misalnya udah 2M, seiring waktu kan pasti berkembang dong usahanya. Nah, sampai situ misalnya udah lebih dari 10M atau 30M untuk hak kekayaan dasarnya, nanti itu bisa langsung kita ajuin ke Bursa Efek buat listing IPO langsung di sana gitu. Jadi ini sebenarnya seperti batu loncatan kita sih para UMKM supaya bisa masuk ke Bursa Efek gitu. Keren ya. Berarti berarti tadi udah banyak juga ya, Kak, yang udah masuk Bursa Efek tuh udah banyak juga? Ya, sekitar 100 hampir 200-an lah tahun ini. Yang tadi itu 188 itu ya, yang Iya. di-listing? Oke. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih perbedaannya dari bisnis F&B kan tadi ngomonginnya juga udah ngomong pengen buka cabang gitu, habis itu buka warehouse gitu. Nah, sekarang aku pengen tanya nih Kak, kira-kira ada struggle ngejalanin bisnis misalnya Aludi gitu ya. Kan biasanya banyak tuh kira-kira mungkin ya, aku juga nggak terlalu tahu, tapi ada misalnya bisnis UMKM yang kayaknya sulit gitu diajak kerja sama. Itu gimana tuh Kak? Sebenarnya eventually not everybody kita bakal deal juga. Maksudnya itu kan memang jadi Mmm, kebutuhan, sebenarnya mhm, begitu. Memang sulitnya kalau UMKM di Indonesia ya khususnya SME ya, itu memang pencatatannya sih. Jadi banyak yang masih belum digitalisasi gitu. mhm. Itu sih. Jadi sebenarnya kuncinya itu apa digitalisasi SME di Indonesia itu harus lebih ditingkatkan sih gitu. Oke oke. Jadi emang intinya tuh yang lebih sulit tuh gara-gara emang banyak UMKM yang udah buka, tapi mereka nggak terlalu melek gitu ya digitalnya ya? Ya, dan maksudnya mereka kaget gitu. Karena operasional dengan 1M dengan yang udah 10M itu beda gitu. Misalnya kamu udah biasa ngelola satu cabang, tapi giliran langsung masuk ke kita yang langsung 10 cabang itu biasa kaget dan suka nggak kebiasaan di situ gitu. Iya iya bener sih. Itu bakal jadi struggle gede sih ke depannya kalau misalnya mereka sendiri juga nggak ngerti gitunya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bilang, kalau pemasukan itu penting banget lah ya buat bisnis, kan dari tadi kan juga namanya juga crowdfunding gitu. Dan kalau dari Kak Calvin sendiri, gimana sih caranya biar sebuah bisnis kayak misalnya kan kita lagi ngomongin F&B nih,
untuk bisa memaksimalkan pendapatan mereka gitu. Hmm. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari bicara restoran ya biasa itu ya, sebenarnya itu kuncinya tuh di efisiensi di ruang masak sih, itu penting. Jadi makin sedikit ruang gerak kokinya atau cooknya itu masak, itu makin baik karena pertama itu akan mengurangi HPP. Nah, dengan berkurangnya HPP, profit kan pasti masih bakal lebih tebal kan. Nah, gitu sih. Gitu. Sama kuncinya adalah kalau misalnya memang mau scale up, lebih baik dibuat master kitchen-nya gitu. Oh, master kitchen itu berarti yang ada di satu tempat dulu baru dikirim-kirim gitu ya? Ya, betul. Oke. Ya, nah gitu teman-teman berarti boleh dicatat tuh gimana caranya kita harus bisa efisien juga tuh di tempat ruang masak kan kalau F&B kan nggak mungkin lah ya kalau nggak masak gitu. Jadi yang harus dipentingin itu ruang gerak dari si kokinya yang masak itu harus lebih kecil gitu. Maksudnya bukan sempit-sempitan ya, tapi biar dia gerak dari satu tempat ke tempat yang lain itu lebih gampang supaya tadi HPP-nya tuh juga lebih kecil yaitu harga pokok penjualannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin dari internalnya tuh, cara tadi ruang gerak kan. Kalau misalnya atur harga gitu, kan tadi kita juga udah sempat mention HPP. Kalau misalnya kita dari sebagai owner bisnis F&B sendiri, pengen atur harga yang benar-benar udah bagus nih, udah bisa bersaing di market atau gimana, itu caranya gimana tuh, Kak? Sebenarnya sih tergantung bisnis F&B-nya ya, karena itu variatif sekali dan memang tergantung dari mau jualannya apa dulu. Gitu. Sebenarnya cara yang paling baiknya adalah pertama value apa yang mau dikasih dan experience apa yang mau dikasih customer. Pertama mungkin itu dulu sih yang perlu dipikirin. Nah, yang kedua baru mulai mikirin cost of production-nya gimana, how we make it very efficient enough to deliver what we want to deliver. Itu sih. Sebenarnya dua hal itu sih. Chicken and egg problem lah kalau itu. Gitu. Nah, idealnya sebenarnya cost of production itu kalau bisa net bersih kita terima take home itu sekitar 50-100% kalau bisa gitu. Oke. Berarti tadi udah banyak banget tuh ya, dari Kakak sendiri juga udah kasih tahu gimana caranya juga kita bisa tahulah value kita tuh di market tuh kayak gimana gitu. Jangan sampai kita value-nya tuh sama kompetitor kita, tapi kita malah put harganya juga lebih gede gitu daripada mereka. Ya jatuhnya kita juga nggak bisa bersaing gitu. Nah, aku juga pengen tanya nih, Kak, misalnya tadi, kita udah ngomongin soal harganya gitu, kan tadi udah ngomongin cara harganya yang tepat gitu. Mungkin gimana sih jelasin gimana caranya kita buat, profit-nya gitu? Kalau tadi ngomongin harga, harga kan pasti ngomonginnya lagi juga ke profit. Gimana caranya supaya kita bisa dapetin profit yang maksimal gitu, dan paling oke buat si bisnis F&B itu sendiri? Ya. Jadi mungkin zaman sekarang sih menurut saya itu bisa dimaksimalin lewat digital ads itu pertama. Kedua lebih ke arah efisiensi dari ruangan yang mau dipakai gitu. Jadi as I said tadi, jadi makin ruangan masak itu makin efisien, otomatis nggak perlu sewa ruangan yang besar gitu. Nah, terus itu cara pertama. Cara kedua bisa digabung di cloud kitchen. Itu bisa juga gitu. Itu Oh, sih. kalau cloud kitchen itu sistemnya kayak gimana tuh, Kak? Kalau cloud kitchen itu jadi kamu cuma butuh tempat masaknya aja, terus resepnya sama tempat operasional buat itunya aja, buat masaknya aja sih, sama karyawannya. Itu sisanya biasa diatur langsung Bener. oleh teman-teman yang cloud kitchen gitu. Oke. Jadi kayak berarti nih kalau nggak salah satu, media partner kita juga community partner kita juga ada nih, Ruang Rasa gitu kalau nggak salah dia juga cloud kitchen. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran cloud kitchen apa boleh tuh cek ke Ruang Rasa gitu. Nah, Kak, kalau tadi misalnya berarti kalau ada cloud kitchen gitu berarti kan mereka, nggak ini ya, nggak harus ngeluarin biaya buat masak, maksudnya biaya buat tempatnya segala macam. Itu tuh pasti juga efek banget ya buat mereka Ya, sendiri? betul. Itu pasti ngefek banget. Cuma ya itu tergantung dari strategi teman-teman masing-masing. Kalau menurut saya itu good buat perkenalan, buat masuk-masuk rintis awal sih. Gitu. Jadi kan itu pertama entry barrier buat F&B itu lebih ringan. Nanti customer tahu dulu produknya seperti apa. Nanti seiring waktu kalau kita udah kenal semua, boleh tuh dipikirin scale up-nya gimana caranya buka restorannya for real langsung. Gitu.
Oke oke, berarti emang kalau nih dari tadi aku juga udah dengerin kalau dari Kakak sendiri bilangnya entry barrier buat ke F&B itu, lebih gampang gitu ya. Jadi harus emang dimengerti dari seluk-beluknya gimana sih cara kita buka F&B gitu. Soalnya kalau Hmm. misalnya entry barrier udah gampang, tapi kita sendiri juga nggak siap nih dari segi keuangan, tadi juga kita ngomong soal apa ya, yang tadi kita ruang gerak si chef-nya, habis itu kita juga tentuin harganya juga nggak pas, itu malah jadi bahaya buat ke depannya. Hmm. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin kan, Kakak udah bilang harga yang pas kayak gimana buat value. Untuk dari Kakak sendiri ada nggak tips-tips buat kita nih, caranya untuk nentuin harga yang bener-bener paling oke gitu dibandingin yang lain gitu? Dari tips dari Kakak sendiri yang paling mutakhir gitu, apa tuh? Hmm. Jujur sih kalau dibilang mutakhir juga enggak ya. Cuma kalau prinsip Mhm. saya ketika saya melihat satu investment, satu apa F&B yang bagus, lebih baik beda dibandingkan lebih baik sih. Saya sih selalu ngeliatnya gitu. Jadi apa nih yang pembedanya antara lele satu dengan lele dua? Misalnya ya lele gitu. Karena di atas langit selalu akan ada langit juga gitu. Jadi oh ya lele sini enak, lele situ enak. Cuma kan what makes it different gitu. Itu sih harus benar-benar cari yang benar-benar yang apa yang bisa kamu membedakan antara satu dan yang lain. Gak harus yang beda banget, tapi ketika orang mau makan lele ingatnya kamu gitu. Ngerti ngerti ngerti. Kalau tadi quotes-nya unik ya, berarti, gimana caranya, sedikit, berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya, Kak, ya? Iya, 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 gitu. benar benar. Oke. Nah, kalau misalnya kita tadi ngomongin lagi tentang harga gitu kan. Nah, kalau misalnya, yang harus dihindarin, apa tuh, Kak? Kalau misalnya kita mau nentuin harga produk atau harga menu yang harus dihindarin buat kayak, "Oh, kalau kayak gini tuh jangan ditambahin buat HPP," misalnya gitu. Hmm. Ya, kalau yang harus dihindari sih pertama apa terlalu optimis dalam judgement market ya. Itu pertama. Misalnya contoh kayak buka restoran steak di apa namanya di daerah kampus itu kan nggak pas gitu. Itu pertama. Mmm, Judgement marketnya itu harus benar-benar kalau bisa konservatif sih. Itu pertama. Kedua apa kalau bisa masukin juga tuh beban marketing dan fee-nya di Gojek, via apa itu semuanya masukin gitu. Jadi mhm. itu semua ketahuan di cost of production dan acquisition customer itu langsung ketahuan gitu, dapatnya berapa gitu. Mmm. Jangan itu dipisah gitu. Oke oke. Kalau tadi Kakak dari bilang juga udah harus masukin judgement market itu emang bener-bener harus ngerti ya, supaya jangan tadi kayak dari Kakak sendiri udah kasih contoh, buka steak di kawasan anak-anak kampus gitu kan takutnya malah target market-nya beda, ya nggak ada yang beli gitu. Nah, tapi Kak aku pengen tambahan pertanyaan nih, misalnya tadi Kakak bilang marketing itu juga harus dimasukin ke, buat kita bikin cost of production-nya gitu. Nah, kalau marketing itu kan hal yang berbeda ya, karena marketing kan kita mau marketing produknya, tapi kalau yang buat kita bikin produknya kan itu udah beda sendiri. Itu kita harus pilih-pilih harga apa yang kita masukin atau gimana tuh, Kak? Tergantung at what your state at sih. Kalau misalnya memang masih benar-benar baru, saran saya sih apa namanya mending masukin. Jadi misalnya lebih ke arah masukin Google Ads atau ke arah referral teman gitu sih. Oh iya benar, berarti emang kayak gitu-gitu sendiri yang buat bahkan digital ads sendiri juga harus dipentingin buat masukin ke HPP-nya itu ya, Kak? Atau cost of Ya. production-nya itu ya? Sebenarnya kan kuncinya itu get much as people as you know your product kan. Gitu. Oke oke oke. Nah, eee, aku juga mau tanya lagi nih, Kak. Kalau misalnya, berdasarkan dari klien Kakak nih, yang tadi kan Kakak udah banyak state tuh yang, kos-kosan, habis itu emang banyak F&B. Kalau kendalanya tadi kan kita udah tahu nih yang F&B itu buat mereka ngerti digital gitu. Kalau yang di tempat-tempat lain itu gimana tuh? Sama juga atau beda nggak? Beda sih strateginya. Kalau sebenarnya kalau kita ambil contoh yang kos-kosan itu nggak perlu yang terlalu eh, pakai digitalisasi banget baik karena memang kos-kosan itu adalah local business area gitu. You Mhm don't need mhm. a lot of people to know your place gitu. You just need a certain amount of people yang berkepentingan di daerah itu gitu. Mhm mhm. Nah berarti Tergantung kalau sih. Jadi ada yang oke oke. jadi kalau misalnya ada yang kayak perikanan ya kayak kapal gitu ya. Yang kayak kapal sih sebenarnya itu malah bisnis cash langsung gitu. Tergantung industri sih. Oke, emang berarti emang tergantung industri juga ya, emang. Kalau Hmm. misalnya tadi, Kakak sempat mention apa lagi ya selain kos-kosan tadi?
Mungkin perikanan, nah itu kalau perikanan tuh kapal-kapal. unik tuh. Kalau kayak gitu tuh mereka ada problemnya nggak atau seunik apa tuh? Ada. Mereka itu Hmm. sebenarnya beratnya itu bukan di bagian, mereka itu beratnya nggak di marketing, mereka itu beratnya di operasional. Jadi ketika kapal mau berangkat itu biasa apa, overhead-nya itu benar-benar gede gitu. Jadi satu kapal itu biasa kalau mau setahun berangkat buat nangkep ikan itu kalau bisa habis 1 M sih. 1 M, habis itu, nah itu banyak tuh variabelnya. Jadi ada yang gagal tangkap, ada yang cuma kit doang. Nah itu sih. Oh itu ya. Hmm. Berarti emang emang setiap aspek bisnis juga punya masalah sendiri-sendiri ya. Iya. Oke, oke. Nah, Kak, kan kalau dari kita tahu aludi crowdfunding, tadi Kakak juga udah ngomong, berarti kan kalau kasih funding ngomongin kasih duit. Kira-kira ini karena teman-teman di sini lebih banyak kayak F&B, kriteria F&B yang disukain investor tuh kayak gimana tuh, Kak? Boleh di-spill nggak? Hmm. Mungkin kita bicara dari idealnya, habis itu baru dari case by case ya, Jonathan ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi mungkin kalau idealnya itu kalau bisa udah running 2 tahun, ya kalau bisa Hmm, setahun lah, setahun terus kalau bisa ya apa pencatatan keuangannya SHK atau enggak udah pakai POS itu much better gitu. Jadi kan mhm, ya, kamu nggak usah repot-repot langsung apa validasinya ke para crowdfunding kan. Nah, mhm. kedua apa namanya plan use of fund kamu mau berapa gitu. Kamu harus jabarin itu dengan lengkap dengan tujuan yang jelas. Tuh. Oke, Kedua, oke. kamu udah harus punya minimal nih kalau misalnya biasa udah jalan 2 tahun, 3 tahun, itu harus punya apa namanya? Customer base-nya gitu. Niche-nya apa gitu. Itu sih. Mmm, oke, Sama oke. nah kalau uniknya kalau di crowdfund yang di bagian angel investing sini, itu mereka akan menilai karakter kamu juga as a founder gitu. Mhm, mhm. Hmm. Emang ada penilaian karakter tuh based on apa tuh, Kak? Maksudnya karakternya harus gimana? Jadi mereka pertama ngelihat dari kamu udah pernah nyoba bisnis lain belum? Terus kamu udah pernah gagal atau jalanin usaha belum sebelumnya? Terus kamu validasi apa yang membuat kamu jago di industri ini gitu. Nah, Hmm. nanti biasa sebenarnya makin lama makin ngobrol sama founder itu makin kelihatan kok maksudnya. Oh, berarti emang dari mungkin dari kalau aku boleh terka dari Aludi sendiri emang harus lebih banyak-banyak ngobrol sama si pembisnisnya dulu ya, biar tahu mereka tuh udah pantas atau belum gitu ya? Betul, betul. Oke, oke. Nah, Kak, tadi kan, mungkin dari teman-teman di sini juga ada yang masih bingung nih, SAK atau POS tadi Kakak sempat mention. Nah, kalau dari Kakak sendiri boleh dong jelasin dikit dari SAK atau POS itu gimana supaya bisa terlihat ideal deh di mata Aludi gitu? Hmm. Jadi sebenarnya kalau F&B ya, apalagi yang udah mulai established kan itu udah mulai biasa pakai POS system. Jadi itu sebenarnya biar kita juga pengen lihat nih cara kamu ngatur stok barang gimana, terus stok apa margin cost of production langsung ketahuan soalnya kan itu udah computerized banget kan, Mmm, gitu. Gitu sih. Sama biasa kita nilai juga cara kamu handling operational day to day bisnis tuh dari situ, gitu. Dan itu sih sebenarnya kalau menurut saya itu great way to validate your business ya, karena itu digitalisasi dan third party gitu. oke, oke. Berarti teman-teman di sini boleh nih take note kalau dari pakai POS system itu sebenarnya lebih ke gimana caranya kita bisa tahu tadi, gimana kita bisa handle day to day business kan itu pasti juga ada costing-nya. Terus habis itu tadi Kakak juga udah sempat mention tentang margin ya, buat cost of production-nya sendiri dari harga-harga menu dan segala macamnya gitu. Nah, terus kalau tadi kan Kakak bilang itu yang ideal tuh, yang tadi Kakak mention yang harus 2 tahun. Nah, teman-teman kalau misalnya udah catat 2 tahun ataupun setahun lah at least gitu. Terus habis itu karakter pembisnisnya harus mereka udah lebih ngerti, model-model bisnis lain yang udah mereka coba tuh kayak gimana aja dan gimana cara mereka mengatasi problem gitu ya. Terus kalau misalnya case by case, Kakak boleh nggak spill dikit case yang ada di Aludi tuh kayak gimana tuh? Misalnya contohnya buat yang F&B gitu. Buat yang F&B ya, mungkin Mhm. kira-kira ada contoh nggak? Jadi mungkin kita bisa langsung ke Mmm. langsung. Mungkin tiba-tiba misalnya kayak, ada harga dari misalnya kita mau buka nih, terus habis itu kita udah state nih harga cost of production-nya kayak gimana. Tapi ternyata tuh ada ketika di saat yang bersamaan tiba-tiba ada, pebisnis lain yang sama persis kayak kita, mirip gitu, terus harganya juga mirip-mirip, jadi saingan harga. Jadi otomatis begitu kita udah bisa running bisnisnya malah bingung tuh, karena ada pecah belah tuh market-market-nya ke bisnis kita, habis itu ke bisnisnya mereka gitu. Itu gimana tuh? Hmm. Sedangkan kita kan mau tahu nih,
dari misalnya kita mau dikasih funding gitu. Hmm, hmm. Mhm. Oke, misalnya kalau case-nya seperti itu sih, apa, memang kita pasti pertama nanya dulu, seyakin apa sama produknya, udah pernah dites belum, gitu. Itu sih. Mhm mhm. Nah, biasanya cara yang baiknya kalau yang kayak gitu, lebih baik kamu bawa contoh makanannya, habis itu kamu suruh mereka coba, gitu. Oh, ada kayak gitu juga Minimal, ya? ya betul. Mhm. Minimal kamu atau enggak gini, kamu harus tes market dulu sih. Oh, oke oke. Jadi Nah, sebelum kita bisa, face Aludi gitu, kita harus bisa tes market dulu ya berarti ya? mhm, mhm, Oke oke oke. gitu. Ya karena sebenarnya tes market itu lebih kayak, otomatis selama mereka 1 tahun berjalan atau 2 tahun berjalan, mereka sebenarnya juga udah tahu lah ya kira-kira market-nya kayak gimana gitu ya? Mhm. Soalnya kan di sini kita juga maksudnya, ketika udah masuk Aludi, itu Mhm. kan quote unquote itu udah setengah mini IPO kan. Basically, Mhm udah mhm. jadi perusahaan terbuka juga dan lu bertanggung jawab dengan investor langsung, gitu. Iya benar benar. Jadi we want to make sure kalau kalian benar-benar bisa running bisnisnya. Sebenarnya itu sih, gitu. Oke oke. Berarti emang harus dipikirin thoroughly juga ya buat mereka semua gimana caranya, mereka udah mau terbuka gitu di saham terbuka gitu, IPO gitu, tiba-tiba mereka juga masih belum ngerti buat perintilan bisnisnya kan sayang banget. Nah, Mhm, Kak, mhm, aku pengen tanya juga nih, sebenarnya ini lebih ke case juga sih. Tadi kan udah ada case yang perang harga gitu. Kalau misalnya ada, case lagi kayak ada pembengkakan biaya gitu. Misalnya kayak kalau misalnya bisnis F&B kan banyak waste-nya. Nah, mhm. dari waste itu malah bikin bengkak harga gitu. Terus gimana tuh buat biar mereka bisa kontrol, supaya dapat profit-nya juga bisa aman gitu, bisa bagus gitu. Hmm. Ada tips nggak kayak gitu? Kalau waste ya, Mhm kalau waste mhm. sih biasa sebenarnya, biasa kita suka pikirinnya gimana caranya supaya ini dibuat jadi produk baru sih dari waste ini, gitu. Oke Nah, oke. Ada contohnya nggak tuh, Kak? Kok bisa tiba-tiba jadi produk baru? mungkin contohnya gini, biasanya kan kalau kayak apa, kuning telur kan, kalau di bakery itu kan banyak tuh dibuang-buangin kan, Oh, sorry, iya iya. putih telur kan, Eh, heeh heeh. putih telur kan suka banyak tuh dibuang-buangin kan. Bener bener. Nah, sebenarnya itu ada niche yang bisa, dan itu kan waste-nya lumayan banyak kan, dan Mhm. kalau mau diduitin itu bisa, gitu. Jadi misalnya dibuat krim baru, whipped cream baru, atau dibuat produk baru yang pakai krim tersebut, atau nggak pakai moreng. Nah, itu bisa tuh. Oh, iya iya. Gitu. Jadi itu kan Mhm nambah mhm. lagi produk baru with much less food waste lah, gitu. Lumayan bisa Oke diduitin oke. lagi kan kalau kayak gitu kan. Iya iya. Bener sih, berarti kalau dari F&B harus lihat kayak bahan makanan yang kebuang itu bisa dijadiin makanan lagi atau enggak. Tapi itu unik sih, kalau misalnya F&B kan bisa dapetin produk makanan baru lagi gitu, menu baru. Tapi kalau case-case lain gitu dari bisnis-bisnis lain, kan misal waste-nya bener-bener let's say misalnya contohnya limbah gitu, yang bener-bener kayak mungkin harus diprosesnya lebih lama gitu. Kira-kira dari, klien-kliennya Aludi pernah ada nggak tuh, yang dari waste sendiri mereka bisa build up lagi jadi kayak produk baru gitu? So far sih kalau yang memang kita memang ada standarnya juga sih. Kalau memang itu udah nggak bisa diapa-apain lagi ya nggak apa-apa, diem aja. Bisa apa ya part of business lah. Ada bagian Mhm. minusnya itu udah pasti. Gitu. Itu dimaklumi lah kalau itu. Oh gitu gitu. Oke oke. Oke, misalnya, aku pengen balik dikit lagi nih, Kak. Kebetulan aku memang penasaran nih sebagai kayak faktor utama dari tadi kan sebenarnya aku udah nanya juga ya, kira-kira dari Aludi sendiri ngelihatnya apa sih dari F&B yang tadi Kakak bilang buat si karakter gitu, si pebisnis. Nah, kalau buat teman-teman semua nih, yang jadi faktor utamanya buat penentu biar bisa diterima sama Aludi gimana tuh? Biar termasuk dari 188 orangnya gitu tadi. Oh, faktor penentu ya. Mhm mhm. Faktor menentu. Sebenarnya kita pasti nge-challenge, when time hard, lu bakal gimana sih exit plan-nya sih, itu. Gitu. Sebenarnya, challenge-nya dari Mmm. UMKM yang baru mulai itu, 1, 2 tahun itu benar-benar struggle-nya, gitu. Gitu, kita pasti Oh, akan iya iya. challenge kalian dengan, gimana nih kalau misalnya, apa, ada kompetitor baru yang harganya sama, gimana nih kalau yang ini, ada kendala-kendala yang seperti ini, gitu. Itu sih. Gitu ya. Oke oke. Emang emang Sebenarnya mereka kita tuh nggak gini, mungkin kita juga, let's be clear juga, kita juga nggak harapin magic answer ya, gitu. Maksudnya kita mengharapkan lu realistis enough nggak buat ngejalanin real business. Sebenarnya itu sih. Biasanya kan ada yang dari founders itu kadang-kadang suka keras hati kan,
Jadi Oh, iya iya. saking optimisnya mereka lupa Mhm. buat realistis gitu. Itu sih. Oke oke oke. Berarti Mm, emang harus dipentingin kalau si jadi pembisnis yang buat mau coba masuk dapat funding dari Aludi harus emang realistis aja ya buat ke depannya kayak gimana ya? mm. Meskipun misalnya realistisnya mereka pun juga sebenarnya nggak terlalu bagus gitu sebenarnya kalau dilihat. Oh, Apa optimis bagus. Cuma memang hmm, kan market eventually bakal tell you kan whether your product is good or not, itu nggak bisa bohong, sales nggak iya bisa iya, bohong benar benar benar. gitu. Ya mungkin lu bilang enak, tapi belum tentu your customer say the same to you gitu. Itu Oke sih. oke. Sip sip sip. Oke, berarti emang emang penting banget ya buat tadi balik lagi ya mau optimis nggak apa-apa, tapi kita sebenarnya juga harus tahu, kondisi market kayak gimana. Jadi yang penting juga selain optimis juga realistis gitu loh. Hmm. Oke, Kak, kalau tadi juga kita mau mention nih soal kira-kira dari Kakak sendiri tuh ke depannya Aludi tuh bakal mau ngapain lagi sih, Kak, gitu? Misalnya kita tetap mau nyari dari kan Kakak udah banyak, tadi kategorinya kalau nggak salah ada berapa? 16 ya? Ya, ya. Nah, itu Kakak kira-kira mau nyari nih kategori lain lagi gitu dari Aludi ke depannya mau ngapain? Ke depannya sih mungkin bocorannya itu kita lagi garap fintech sih. Lebih ke fintech ya? Oke oke. Ya, fintech. Cuma memang kita nggak menutup kalau misalnya dari apa ada yang F&B yang bagus, ya why not gitu. Gitu. Oke oke oke. Hmm. Tapi kan emang mostly dari Aludi sendiri juga udah banyak F&B juga ya gitu. Jadi Banyak. emang sebenarnya persaingannya makin ketat gitu ya? Ya, ya. Cloud kitchen ada, Oh, terus ya ada. macam-macam lah, makanan minuman ada. Oh, bahkan cloud kitchen pun juga masuk nih ke Aludi gitu? Iya. Nah, Oke oke, keren juga. Nah, Kak, tadi Kakak sempat mention kalau, untuk dilihat kayak exit plan-nya dari si, pembisnisnya tuh kayak gimana gitu kan harus clear gitu, clear output gitu buat exit plan-nya. Nah, terus kan Kakak sempat mention kalau 1 sampai 2 tahun pertama tuh kalau buat F&B tuh struggle-nya bener-bener gede gitu. Nah, kalau misalnya, aku misalnya sebagai pembisnis udah let's say udah 4 tahun berjalan gitu, tapi aku mau nih di-funding lagi kan tadi maksudnya mau buka cabang baru lagi atau misalnya buat warehouse segala macam. Itu kan berarti 1 sampai 2 tahun struggle-nya udah aman tuh. Kalau misalnya Kakak ngelihat dari bisnis yang emang udah lama berjalannya, buat dimasukin ke Aludi kayak gimana tuh? hmm, pertama kita nanya dulu, ada rencana bikin produk baru nggak selain ini, gitu. Produk Terus baru kita ya? juga lihat track record dari brand yang F&B yang kamu buat udah gimana, gitu. Logikanya kalau udah 4 tahun atau 5 tahun minimal, eh, at least kamu udah rada established lah, gitu. Nah, kita bakal benar-benar lihat nih, bakal ada inovasi nggak dari foundernya, gitu. Oh, yang penting emang tapi penilaian buat Kakak tahu inovasi ini tuh kayak, "Oh, ini emang oke nih," buat mereka. Yang penting mereka sebenarnya udah clear output buat kayak, "Oh, di marketnya udah ada atau belum yang mau beli," gitu ya? Ya, ya. Oke oke oke. Nah, nih buat teman-teman sebelum aku lanjut nih, kan dari tadi kayaknya aku terus yang nanya, kayaknya Kak Alvin juga lama-lama bosen gitu. Kalau teman-teman ada yang mau nanya nih, aku udah lihat beberapa ada yang nanya. Kalau teman-teman lagi mau nanya lagi, boleh langsung taruh di kolom chat supaya nanti tinggal bisa kita bacain, habis itu bisa dijawab sama Kak Alvin gitu. Oke, nah, kalau sebenarnya aku pengen penasaran sih Kak, misalnya aku, di Aludi sendiri tuh kayak konsep, apa tuh namanya ya, franchise tuh ada nggak sih Kak? Ada, Oh, ada. jadi kalau misalnya aku pengen buka nih, tapi aku mau di-funding dari Aludi, tapi aku buka franchise dari let's say McD gitu, itu bisa juga? Bisa, bisa. Nah, oke, itu sistemnya kayak gimana tuh, Kak? Penasaran aku. Eh, kita bicara McD full ya. Wah, ini Boleh boleh boleh. panjang umur. Baru kemarin diomongin. Jadi gini, kalau McD itu kan kalau nggak salah sekitar fee-nya itu bukan fee sih, maksudnya franchise itu 15 miliar ya kalau nggak salah. Mmm, mhm. Nah, itu belum termasuk sama tempatnya. Oh Tempatnya iya, itu belum dalam ya, iya. artian rukonya biasa kalau misalnya model-model kayak KFC atau model-model kayak brand kayak gitu, mereka mintanya Mmm. 1.000 meter untuk lokasi bangunannya. Maksudnya Oh, oke. totalnya ya, lantai Heeh satu, heeh. lantai 2, lantai 3, gitu. Totalnya 1.000 meter persegi, gitu. Nah, Oke oke. itu kisaran kalau di Jakarta itu 5M, 5M, 6M tergantung sih di daerah mana. Cuma rata-rata 6M, terus plus 15. Nah, kalau di Aludi, kalau di seperti crowdfunding, itu maksimal 10M untuk crowdfundingnya. Jadi minimal kamu harus siapin
apa namanya, standing buyer, misalnya itu total kan 21 M ya misalnya. Nah, kamu harus punya 11 gitu ya. minimal 11 M lah dari duit siapa, habis itu 10 M di crowdfundingin gitu. Paling skemanya gitu sih. Oh gitu, oke oke. Berarti emang meskipun dari Aludi sendiri juga bisa fundingnya, oh mereka udah jelas gitu, kayak McD sendiri juga udah gede gitu. Berarti emang harus disiapinnya juga jauh lebih gede dari itu. Karena kan emang biaya buat franchise kalau brand-brand gede, apalagi fast food gitu juga, ya emang gede banget gitu. Nah, kalau misalnya nih, ini aku cuman agak ngada-ngada ya, misalnya ada crowdfunding lagi gitu lain, terus mereka bisa kasih 10, terus dari kakak juga 10, itu tuh memungkinkan nggak? Oh, double listing gitu? Iya, emang boleh ya? Nggak boleh. Oh Nggak nggak boleh. boleh ya, emang ada Itu nggak boleh. perjanjiannya juga. Oke oke oke. Gini, bagian nggak bolehnya lebih tepatnya kayak gini, Jonathan. Jadi, misalnya nih, kamu udah listing di tempat aku 10 M, di misalnya anggaplah di Jelambar gitu, ya kan? Di Jelambar atau di Menteng, Hmm. toko yang toko A misalnya. Nah, terus kamu mau apa? Listingin lagi barang yang sama di tempat yang beda, itu nggak boleh. Kalau case-nya kayak gitu nggak boleh. Nah, Oke oke oke. ngerti kan maksudnya kan? Ngerti ngerti ngerti. Nah, tapi bisa beda kalau kayak gini. Kamu mau bikin cabang lagi B di lokasi yang beda, kamu listing di tempat lain itu masih boleh gitu. Oh, yang penting barangnya itu nggak boleh sama persis yang di-listing gitu ya? Yang penting nggak boleh jualan barang yang sama di tempat yang lain. Oh, iya iya, bener bener, make sense make sense. Iya iya, Nah, ngerti ngerti ngerti. gitu. Oke oke. Hmm. Oke, kalau gitu berarti kelar nih. Dari aku nanya-nanya juga udah cukup, aku udah ngerti banget, banyak banget yang dari Kakak sendiri juga insight-nya juga udah banyak banget. Apalagi tentang crowdfunding gitu bener-bener kayak kesannya aku sendiri juga harus siapin bisnis kalau misalnya saya ngomongin F&B yang bener-bener jelas gitu. Aku pengen coba buka 2 tahun lagi kali ya buat baru bisa cobain masuk ke Aludi gitu. Nah, dari sini juga ada nih beberapa teman-teman yang udah lagi nanya nih, Kak. Coba ya aku liatin dulu salah satu. Dari Rio Sanjaya. Oke. Nih pertanyaannya, gimana caranya pengusaha pemula ngikutin tren bisnis sesuai zamannya gitu? Kayak saat ini kan lagi pandemi nih, mau nggak mau pasti kita wajib ngikutin tren pandemi gitu. Nah, gimana caranya si pengusaha bisa adaptasi di situasi yang berbeda ketika lagi berwirausaha gitu? Mungkin maksud dia kayak misalnya kita sekarang lagi buka yang trennya pandemi, tapi next-nya kalau pandemi udah kelar gimana gitu? Hmm. Kalau Gitu. saya sih cuma bilang yang penting harus jago riding the wave sih. Dan Hmm. gini, kan udah ketahuan nih, misalnya kayak misalnya boba, itu udah ketahuan saturated marketnya kapan bakal stagnannya. Nah, kalau udah misalnya by that 2023 itu udah stagnan, nah mulai dari sekarang udah harus mikir tuh what's next buat lu gitu. Mau Oke oke, jualan apa berarti lagi iya gitu. iya. Berarti yang penting harus ngerti what's next-nya dulu ya? Hmm, hmm. Oke. Nah, Kak, di sini ada nih yang mungkin malu-malu ya nanya ke aku, namanya Nelson gitu. "Kak, aku bingung nih, pengen nentuin harga harga jadi aku kan jualan mie ayam gitu, padahal ayam aku kasih tuh banyak banget gitu. Tapi ada nih di dekat jualan mie, yang dia harganya jauh lebih murah gitu. Terus ada pelanggan aku yang pindah ke dia gara-gara yang jauh lebih murah gitu. Itu gimana tuh, Kak? Buat nentuin Hmm, mungkin harganya lagi. Jadi emang emang ceritanya udah ada kompetitor yang menarik si customer-nya dia gitu. Itu gimana hmm. tuh, Kak? Gini, kalau misalnya harganya emang jauh harganya. Hmm? Oh, belum ini. Dia cuma Kenapa? sampai apa? Sampai itu Iya, ya. bilang katanya ada Harga yang itu. lebih murah gitu. Bilangnya jauh lebih murah gitu. Nggak masalah sih, nggak masalah. Yang penting pastiin produk kita memang enak dan memang beda gitu dari mereka. Gitu. Iya sih, sebenarnya tergantung juga ya. Maksudnya mungkin banyak banget external factor juga yang kayak faktor luar juga yang kayak, oh gimana sih caranya supaya mungkin dari brandingannya, dari konsep tempatnya juga kan juga bisa lebih menarik perhatian juga gitu ya. Hmm, hmm. Ya ampun ini banyak lagi nih Kak yang nanyanya ke aku tapi pece gitu dari Dinana gitu. Kak aku bingung nih, jadi aku udah nentuin harga produk aku, tapi bahannya naik terus. Jadi aku harus gimana ya Kak? Hmm. Jual untung mepet atau naikin harga katanya? Atau mungkin dari Kakak ada tips Mungkin lagi gini, gitu? kalau misalnya kita bicara soal pembelian bahan baku ya, ini sih sebenarnya mirip kayak kita bicara kayak beli emas gitu. Sistemnya itu stocking. Nah, pastikan selalu dapat dari tangan pertama. Itu pertama. Kedua, Mmm, nah mungkin tips juga kalau mau cari itu cari gampang di misalnya kayak itu tergantung barangnya apa. Kalau di perikanan langsung ambil dari pelabuhan itu banyak yang jual.
gitu, pelabuhannya Oke. langsung. Nah, kalau misalnya dari kayak misalnya kayak mie ayam, ayam potong, biasanya kamu tinggal datang ke tempat penjagalannya, itu jauh-jauh lebih murah gitu. Nah, sama sering-sering ngikutin harga komoditas gitu. Jadi ketika harga kan kamu misalnya udah ngejalanin 6 bulan nih, udah ketahuan tuh sehari habis berapa kan. Nah, di situ kamu udah bisa kira-kira kalau misalnya harganya lagi bagus nih, lagi turun 50% atau 30% dari harga biasanya. Misalnya ayam Mhm, biasanya 35, sekarang lagi harganya 25. Cuma memang nggak mhm. ada kebutuhan gimana banget nih. Nah, lu beli itu banyakan buat stok gitu. Jadi ketika Buat harganya kedepannya naik tuh gitu nggak ya? ngaruh, Iya, ya benar itu benar nggak benar. ngaruh gitu. Oke oke, berarti emang sebenarnya yang lebih unik sebenarnya aku pengen nanya juga sih, Kak, kan kalau misalnya kita nentuin harga menu, kalau tiba-tiba fluktuasinya agak tinggi kan customer agak kayak, mungkin gimana ya gitu. Itu berarti kita harus mikir-mikir juga supaya kelihatannya pakai mungkin sistemnya mungkin pakai diskon atau gimana gitu ya, Kak, ya? Atau bisa juga pakai gimmick sih, gitu. Bisa Oke juga pakai gimmick. oke. Gimik-nya kayak Sama gimana tuh, biasa Kak? kalau nentuin harga tuh kalau bisa buat setahunan langsung. Sama ada kalau bisa ditentuin juga margin koreksinya 10-15% gitu. Oke oke. Yang penting Hmm. harus siapin margin dulu ya, buat Hmm. si harga produknya ya? Hmm. Oke. Kak, tadi aku sorry nih kelewatan dari yang tadi Rio, itu pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih dan apakah kita harus memberikan kayak giveaway, door prize, reward gitu supaya kayak jadi strategi si pengusaha gitu ke depannya? Hmm. Tetapi kan kalau misalnya kayak kasih gift gitu bakal pengaruh juga, eee, ke cost ya, keluarin duit lagi gitu. Hmm. Gini sih, sebenarnya itu kalau misalnya tergantung ya jualannya apa dulu. Kalau misalnya memang jualan benar-benar pure F&B, sebenarnya paling kata-kata paling klasiknya adalah yang penting dagangan lu enak. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya memang mau bikin promo, strateginya itu harus kalau bisa mouth to mouth sih, gitu. Seefektif mungkin dan gini, misalnya nih kayak apa yang nggak ada di sekitar lu bikin di situ, Oh gitu. iya, Heeh. bener bener. Berarti maksudnya kayak misalnya di daerah, ya saya ngasal ya, Jatinegara gitu, tiba-tiba nggak ada yang jualan misalnya sushi gitu, kayak kita bisa coba aja gitu ya, buka sesuatu yang baru gitu. Jadi Hmm. persaingan pun juga lebih rendah gitu kan ya, Kak, ya? Hmm. Gitu. Oke. Nah, aduh banyak juga nih ya chat-nya private gitu. Ini dari Priyanko, Kak. Kalau misalkan nih sebagai pembuat tren itu apakah harus riding the wave atau exit the market atau tetap stay gitu? Riding the wave, exit Hmm. the market atau tetap stay? Misalnya kayak boba dulu kan kayak, eee, sama Chatime gitu kan nggak se-booming sekarang gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba benar-benar stagnan itu gimana tuh? Gini sih, cara paling gampangnya biasa gini, listing kan biasa itu berawal dari mulai dari luar negeri dulu, ya kan? Pertama kamu perhatiin dulu tuh behavior-nya market di luar negeri gimana, apalagi di Mmm, negara maju ya. Jadi mhm boba itu mhm. kan awalnya tuh dari Taiwan. Nah, lihat tuh, Taiwan itu ujung-ujungnya ending-endingnya marketnya bakal kayak gimana. Biasanya, nah ini industri yang dari luar negeri masuk ke Indo, nasibnya bakal sama, gitu. Awal sama nasibnya ujung-ujungnya bakal Mmm, sama, gitu. iya iya. Itu sih. Nah, bisa kita ambil case kayak ban-ban ya. Ban-ban itu kan juga awalnya mulai dari buah kan. Sekarang ada riding the wave-nya itu mereka ada apa namanya? Boba juga kan. Nah, Bener bener. udah mulai saturated kan itu. Nah, mereka udah mulai keluarin tuh misalnya kayak pancake yang fluffy, terus ada yang pakai Mmm. krim. Sebenarnya sama aja, cuma mereka cuma bedain itunya aja gitu. Tapi intinya gimana caranya supaya barang lu nggak tetap relevan. Brandnya tetap relevan sampai eh, time to time. Gitu. Oke oke. Berarti maksud Kakak misalnya tadi, ada misalnya dari Chatime itu ternyata dari Taiwan gitu, atau misalnya kayak Singputang gitu ya. Terus kita Hmm. masuk kayak gitu, tapi ternyata di Taiwan tuh Singputang lama-lama juga turun. Berarti kira-kira di Indonesia mungkin ke depannya juga agak turun gitu ke depannya. Jadi kita emang harus telaah dulu ya dari negara asalnya kayak gimana gitu. Terus Hmm. tapi kalau misalnya, eee, misalnya contohnya aku kasusnya kayak aku tadi juga ngambilin franchise Singputang, tapi aku berani nih riding the wave gitu. Misalnya mungkin secara regulasi bisa tiba-tiba tambahin menu apa segala macam kayak Kakak tadi ada pancake gitu. Itu memungkinkan nggak, Kak? Hmm. Itu bisa aja. Itu bisa aja. Kayak Itu gitu. bisa ya? Oke oke. Hmm. Berarti itu tuh guys tipsnya, kita harus bisa kalau misalnya emang
pertama tadi kita harus tahu, franchise-nya itu nasibnya kayak gimana sih di luaran sana gitu. Mau kita beli franchise apapun harus tahu kayak gimana ending-nya gitu. Jadi kira-kira projected-nya, oh kayaknya nanti selama 2 tahun ke depan kita juga bakal revenue-nya tinggi atau enggak gitu. Nah, tapi di samping itu ya kita harus berani juga riding the wave buat ngikutin tuh tren apa segala macam yang kita harus bisa bikin pembedanya. Mau ada tadi misalnya kayak croissant gitu yang tiba-tiba jadinya, pakai pancake segala macam, kita bisa bikin pembeda lagi atau gimana gitu. Hmm. Nah, nih di sini juga masih ada nih pertanyaan dari, coba aku liatin dulu, dari Michelle Stefani. Oh, ada 2 Michelle nih. Oke, satu dulu, Michelle Stefani. "Halo Kak, saya Michelle Stefani, mahasiswa semester 5 di Ambon. Ingin bertanya ke Kakak Fim, tadi kan sempat mention struggle-nya soal pencatatan yang belum digital. Mau tanya, setelah yang digitalisasi pencatatan, apalagi nih yang perlu jadi catatan supaya UMKM bisa join? Thank you, sukses Kak." Hmm, I see. Eh, ya sebenarnya sih itu pastikan brandnya benar-benar unik sih. Itu unik dan nggak bisa saingan lu bikin. Pastikan itu. Ketika Hmm, jualan lu itu benar-benar unik, maksudnya unik itu nggak harus yang kayak benar-benar beda ya, tapi mhm nggak mhm. bisa ditiru orang. Nah itu pasti investable banget Oke gitu. oke. Berarti emang teman-teman kalau kalian tahu dari dunia bisnis itu unique selling point itu penting banget ya. Jadi benar-benar harus bikin gimana brand kalian itu yang nggak harus beda sama sekali. Makanya yang penting sedikit berbeda aja juga udah lebih bagus daripada sedikit lebih baik gitu kayak tadi aku ulang gitu. Hmm. Nah, Kak, di sini ada satu lagi nih, Michelle Aurelia gitu. Nentuin harga yang ideal itu sebenarnya gimana Kak buat F&B? Karena aku masih suka berantem sama partner aku masalah harga gitu. Maaf Kak, nanya lagi karena masih nggak terlalu paham. Hmm. Hmm. Tentuin harga yang ideal ya. Mhm. Tergantung ya, tergantung banget. Intinya patokannya adalah cost of production itu minimal harus 50% net untungnya Oke oke. gitu. Take home-nya minimal segitulah. Oh, yang Apalagi penting ya, terus pastikan juga kalau misalnya tergantung nih. Nah, biasanya founder ini sukanya ngambil dari sahamnya atau ngambil dari HPP-nya gitu sih. Itu harus ditentuin from start sih. mmm, berarti Kadang-kadang dari kalau iya iya. ya kadang-kadang tuh soalnya kalau misalnya nggak masukin kan kita ada porsi sahamnya ya. Nah, tapi suka lupa masukin menggaji diri sendiri atau itu atau apa namanya suka lupa nentuin namanya gaji sendiri atau from shares dapatnya from dividen. Nah, itu penting sih. Mmm, itu juga harus diperhatiin berarti ya? Karena kalau misalnya misalnya kalau cost of production-nya marginnya tipis, otomatis kalian juga not happy doing the work lah. Kalian pasti berasa capek kan, Iya, gitu. Kayak jualan nggak capek lah. terbayarkan gitu. Iya, kayak jualan capek, gitu. Bener juga. Oke, Kak, nih ada lagi nih pertanyaan dari Nicholas Putra Natulandi. "Halo Kak Kalvin, aku pengen tanya nih, aku kan sekarang lagi bergelut di bidang jual beli. Yang namanya jualan pasti kurang asik nih kalau nggak ada metode negosiasi. Pertanyaanku Kak, gimana caranya kita bisa gunain metode negosiasi tanpa ngerusakin harga pasar maupun modal kita gitu. Terkadang harganya udah pas di kita, tapi harga pasar tuh justru malah rusak gitu. Jadi dalam jangka panjang tuh harga pasar justru malah turun drastis gitu." Hmm. Ya, ya, ya. Memang kalau di dunia yang kayak bisnis ini memang hukum rimba berlaku sih. Makanya that's why kalau udah mulai perang harga gitu, saran saya sih udah paling, maksudnya realistisnya ya, mendingan lu harus benar-benar tahu lu jualannya apa yang lu jual. Misalnya kita contoh kayak Deddy gitu, Deddy Corbuzier. What makes Mhm. them different from any podcast? Ya kan? Mhm. Sebenarnya yang dia benar-benar jual itu ngobrolnya, yang dia jual, vibes ngobrolnya, gitu. Sebenarnya itu doang, gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi ke case yang jual beli itu, kalau misalnya perang harga, lu harus benar-benar tahu produk lu itu, lu ngasih apa yang lu jual, customer experience kah, misalnya, atau enggak kayak quality kah. Nah, itu lu harus Mhm. benar-benar tentuin. Gue jualan, lu beli barang sama gue, value apa yang lu dapat, gitu. Iya, benar benar benar. Berarti emang penting banget nih, berarti teman-teman sekali lagi aku mau state, kalau kalian memang mau jual barang itu harus tahu apa yang kalian jual dan kayak value yang mau kalian beriin ke market tuh apa gitu. Nggak cuma dari bentuknya, nggak cuma dari kegunaan fungsi awalnya, tapi juga kayak tadi Kakak sempat mention customer experience ataupun value ke depannya kayak gimana gitu.
Nah, mungkin aku lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Dari Alwan Ramdi. Halo Kak, aku Alwan dari Purbalingga. Salam kenal Alwan. Aku mau tanya dong laporan keuangan apa aja yang penting buat internal dan juga bakal diberikan ke pihak eksternal gitu kayak laporan pajak dan lain-lain Hmm. gitu. Tergantung nih, kalau respon ya, Hmm. intinya sih sebenarnya gini, respon itu lu nggak perlu sampai ngasih tahu bumbu rahasia lu apa, itu pertama. Kedua, minimal kalau misalnya lu udah mau respon, minimal lu udah harus masukin sewa unit, terus harga pokok penjualan, pengelolaan limbahnya, waste-nya, terus sama HPP-nya. HPP masukin aja gaji, bla itu semua masukin, terus biaya operasional lain-lain itu masukin, terus royalti, maksudnya buat Gojek, buat Grab, buat whatever lah, whatever gratis, terus sama udah mulai masukin tuh ke depresiasi sama amortasinya gitu. Oke, berarti emang harus lengkap dan benar-benar detail ya. Kayak tadi aja royalty itu juga harus dimasukin ya Kak. Biasanya mainly itu buat kayak kalau F&B delivery services ya, kayak Gojek gitu-gitu ya. Iya. Oke, oke. Nah, nih teman-teman kalau kalian masih ada pertanyaan nih tentang finance atau keuangan dari bisnis kalian sendiri, boleh tinggal chat aja karena aku udah mau ke pertanyaan terakhir. Nanti sayang dong kalau kalian ada sesuatu yang ditanyain karena malu bertanya sesat di jalan gitu. Nah Kak, dari Lazuardi Aryansyah itu dia pengen tanya kalau apa saran dan pesan Kak Kavim untuk generasi Z gitu yang ingin terjun ke dunia bisnis di era pandemi. Oh, Hmm. pengen terjunnya justru di era pandeminya. Kita doain kelar ya. Jadi jangan Kapan di pandemi? era pandemi dulu dong. Ya, Gitu. nah, kalau sebenarnya pandemi ini satu hal yang kita bisa petik ya. Pertama, you harus agile sebagai pengusaha. Hmm. Terus kedua, harus jago manuver usaha. Tuh sih, gitu. Yang tadi maksud kakak manuver usaha itu emang bisa ride the wave gitu ya. Berarti kayak bisa ikutin trennya kayak gimana gitu. Meskipun lagi pandemi, trennya juga orangnya mungkin online semua, ya tetap bisa diikutin gitu ya. Harus cepat gitu. Biasanya kan kadang-kadang tuh kita suka telat kan, telat terus lama ngepelajarinnya gitu. Hmm. Nah, jadi sehingga telat nih sama kompetisi di luar sana gitu. Oke, yang penting berarti emang juga harus belajar cepet ya, karena kan emang kalau misalnya tiba-tiba masuk, oh mau masuk aja, tapi mereka juga nggak ngerti gitu. Yang penting berarti harus belajarnya juga cepat, tapi kalian masuknya juga jangan terlalu telat gitu, supaya pas nih waktunya begitu masuk ke marketnya kayak gimana. Jadi kalian ride the wave tuh ya ya bisa bagus gitu ya, jadi ngendarain si ombaknya gitu dari market kayak gimana gitu. Hmm. Oke, dari teman-teman lagi masih ada pertanyaan? Nah, ada. Thank you banget nih. Dari Nicholas Sultan Natulandi. Kak, terakhir nih aku pengen tanya, apa yang bisa dilakukan dengan uang ekstra yang dimiliki di luar pengeluaran esensial dan tabungan untuk masa pensiun? Buat Apa uang yang bisa ekstranya gitu. yang ekstra yang dimiliki di luar biaya pengeluaran? Oh, investasi sih. Investasi sama Jatuhnya belajar. investasi ya. Iya. Iya, benar-benar. Nah, nah. Ya apa mungkin kalau yang kita bisa petik ya dari apa pandemi ini lebih baik punya beberapa investasi itu penting gitu. Mhm. Sama harus benar-benar tahu risk profile masing-masing itu gimana gitu. Iya, benar-benar. Hmm. Oke. Kalau gitu tadi pertanyaan dari eh, Kak, sebentar saya lupa. Kak Nicholas itu menutupi pertanyaan dan Q&A dari workshop kita hari ini gitu. Nah, sekarang karena kita mau lanjut nih juga ke workshop, mungkin Kak dari Kak Calvin sendiri juga boleh istirahat dulu nih, kita ngeliat nih workshop yang mau dibawain Kak Tika kayak gimana gitu. Karena sebentar lagi bakal ada workshop yang seru gitu. Tentang hitung-hitungan, tapi kalian jangan bosan dulu karena ini penting banget yang menjadi dasar buat bisnis kalian. Oke, kalau gitu thank you dulu ya Kak Calvin. Nanti kita bakal lanjut lagi. Ya, thank you, Gitu. thank you. Nah, oke. Nah, buat teman-teman nih yang pengen belajar gimana sih caranya tentang finance segala macam, ini sekarang kita mau belajar nih sama Kak Sally gitu, tentang finance dari sebuah bisnis F&B gitu. Kalau gitu, aku persilakan waktu dan layar buat Kak Sally. Oke, halo semuanya. Jadi tadi aku juga sempat lihat ya, tadi ada yang tanya, kira-kira bakal dapat sheets juga nggak sih kayak operation sama Kak Ivan kemarin dapat gitu. Teman-teman bakal dapat basic finance untuk teman-teman yang misalnya bisnisnya baru mulai atau misalnya teman-teman masih bingung nih tentang keuangan gitu. Nah, hari ini aku bakal bahas beberapa poin di keuangan gitu ya. Yang pertama itu adalah COGS atau misalnya tadi yang sempat disebut juga itu HPP.
harga penjualan. Nah, kalau COG sendiri itu singkatannya dari cost of goods sold. Jadi intinya berapa sih biaya yang dikeluarin untuk memproduksi suatu barang gitu. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu kira-kira bahannya itu kayak gimana. Ini kita anggapannya itu kita belanja nih, kita misalnya belanja ke pasar, ke supermarket, ke minimarket, atau teman-teman belanja dimanapun itu, teman-teman tinggal masukin nih. Oke, misalnya tadi belanjanya telurnya itu 10 biji, gitu, 10 butir, harganya 22.000 untuk 10 biji. Berarti harga satuannya adalah 2.200. Nah, kalau terus berikutnya misalnya, oh ada tepung juga nih. Ternyata tepungnya aku belinya itu 1 kilo. Karena mungkin nggak bisa dipisah atau gimana gitu ya. Karena kan nggak mungkin nih, oh ya beli tepungnya cuma 150 gram aja kan nggak bisa gitu ya. Nah, dari situ misalnya harganya 20.000 nih ternyata. Nah, berarti harga satuannya per gramnya, per 1 gramnya itu ada 20. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja jumlah terpakainya itu berapa. Tapi pastiin teman-teman masukinnya itu sesuai dengan satuan yang teman-teman tulis di sini. Jadi kalau teman-teman masukin 5 di bagian telur, itu artinya 5 butir. Nah, kalau misalnya jumlah terpakai 200, berarti 200 gram. Gitu. Nanti ini aku udah siapin rumusnya, jadi teman-teman kalau bisa jangan diubah ya yang ada rumus-rumusnya yang ada sama dengan yang ini. Jadi teman-teman biar bisa langsung pakainya aja gitu. Ini juga ada rumusnya. Nah, kalau misalnya ternyata, oh aku mau bikin kue nih, ternyata aku juga butuh gula. Misalnya gulanya juga 1 kilo deh, 1.000 gram gitu kan. Misalnya harga gulanya 15.000 gitu. Ini aku agak ngasal ya teman-teman ya, karena aku kurang paham juga nih kira-kira harga aslinya berapa gitu. Nah, terus teman-teman tinggal drag ininya, supaya teman-teman, oke, per gramnya itu ternyata Rp15 loh, dan ternyata aku pakainya itu 150 gram gitu. Teman-teman tinggal drag ini gitu. Teman-teman bisa dapat oke, berarti total untuk si kue aku ini itu adalah 2.250 nih untuk si gulanya gitu. Nah, buat teman-teman mungkin tadi aku lupa jelasin juga, teman-teman bisa kalau mau akses ininya karena kebetulan ini cuma view, teman-teman bisa ke file terus make a copy aja biar teman-teman bisa otak-atik sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi berarti total untuk satu kue, misalnya, oke, itu misalnya ternyata 17.750. Di sini juga udah ada rumusnya, teman-teman bisa langsung dipakai aja. Dan perlu diperhatiin juga nih, kalau misalnya teman-teman, biasanya kan kue atau misalnya makanan ada yang, oh pakainya cuman putihnya aja, oh pakainya cuman kuningnya aja gitu. Nah, teman-teman kayaknya tetap harus masukinnya tuh utuh ya, karena kan kita nggak mau, kecuali teman-teman belinya itu yang benar-benar putih telur, kuning telur gitu, yang udah pisahan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dari telur yang misahin sendiri, teman-teman misalnya, oke, pakainya misalnya 5 putih telur, 6 kuning telur, berarti secara kasar yang dipakai adalah 6 gitu, karena ya yang teman-teman buka kan 6 gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada bagian biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu apa? Misalnya, oke, ternyata di dalam COGS ini aku butuh air nih. Dan teman-teman ternyata misalnya pakai air yang sudah ada, misalnya pakai air yang misalnya air di rumah teman-teman atau kayak gimana gitu. Jadi teman-teman nggak perlu keluarin biaya ekstra yang khusus untuk masak ini gitu. Nah, oke, biaya lain-lainnya misalnya air, terus listrik gitu. Yang teman-teman mungkin agak kurang susah ya untuk memperhitungkan kira-kira oh berapa sih biaya airnya, biaya listrik itu berapa, teman-teman bisa kira-kira. Misalnya oke, untuk aku bikin ini tuh aku cuma butuh 10.000 biaya lain-lain gitu misalnya. Nah, ternyata dengan aku menggunakan 5 butir telur, 200 gram tepung, 150 gram gula, itu aku bisa memproduksi 10 kue. Gitu. Nah, berarti biaya finalnya adalah untuk per satu piece-nya itu adalah Rp2.725. Gitu. Ini juga pakai rumus ya, kurang lebih rumusnya ya dari total biayanya semua, dari total biaya bahan-bahannya sama biaya lain-lain itu dijumlah, lalu dibagikan dengan total unitnya gitu. Nah, oke, dari ternyata aku cuma perlu keluarin Rp2.725 untuk aku memproduksi satu kue. Gitu. Nah, aku akan menjualnya dengan harga 15.000. Nah, dengan harga 15.000 ini ternyata profit aku tuh 450,46% gitu. Oke, kayaknya ini terlalu tinggi, mungkin kompetisi dan segala macamnya. Oke, kayaknya aku cukup jual ini di angka misalnya 5.500. Gitu. Teman-teman bisa dapat, oke, ternyata keuntungannya adalah 101,83% untuk per piece-nya. Gitu.
Nah, mungkin kalau kecepatan nanti bisa dipotong aja gitu, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya setelah kita tahu harga bahan-bahannya kira-kira biayanya itu berapa dan kira-kira profitnya berapa persen ya di sini, teman-teman bisa lanjut ke yang namanya BEP. BEP itu break even point atau biasanya antara pengeluaran, gampangnya ya pengeluaran sama pemasukan itu sama gitu, setara. Nah, di sini BEP ini dihitung dari biayanya nih. Kita lihat mau biayanya dulu. Oke, dari marketingnya ternyata bulan ini ya, fixed cost itu bulan ini kita butuh marketing untuk TikTok ya, misalnya TikTok Ads. Itu misalnya 100.000 juga deh. Karena pengen tahu kira-kira yang lebih bermanfaat itu yang mana sih gitu. Nah, ternyata human resource-nya cukup dengan 300.000, terus habis itu biaya listrik airnya cukup dengan 200.000 gitu untuk 1 bulan. Jadi ini untuk biaya operasional teman-teman, biaya untuk teman-teman melangsungkan bisnis teman-teman dalam 1 bulan itu berapa gitu kurang lebih. Nah, ini adalah variable cost. Jadi bedanya fixed cost dengan variable cost, kalau fixed cost itu adalah biaya yang pasti teman-teman keluarkan tiap bulannya, tidak peduli teman-teman itu memproduksi berapa banyak makanan atau berapa banyak kue atau berapa banyak apapun itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan kita lihat nih, oke, ternyata untuk bulan ini gaji karyawan 100.000. Nggak mungkin dong bulan depan, oke, karena lagi nggak ada apa-apa, jadi biaya karyawannya diturunin. Kan nggak mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah biaya yang pasti teman-teman keluarkan untuk dari bulan ke bulan ya. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah variable cost. Kalau tadi variable cost ini adalah biaya yang berbeda-beda tiap unitnya. Gitu. Kayak misalnya, oke, raw materialnya misalnya kita pakai telur tadi, terus ada gula, ada tepung gitu ya, misalnya. Terus misalnya tepungnya tadi 50.000 juga deh. Oke, terus ternyata packaging-nya itu misalnya, oke, ternyata di kuenya itu ada box-nya juga, terus misalnya ada packaging stiker deh, biar lucu gitu ya teman-teman ya. Misalnya 1.000, tetap 1.000 gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa geser ke kanan, teman-teman bisa lihat nih, oke, ternyata fixed cost-nya adalah untuk aku running bisnis ini adalah 300, 200, berarti total 800.000. Ini juga rumus teman-teman nggak perlu ini juga. Nah, terus ternyata variable cost-nya atau biaya yang ininya, biaya yang berubah-ubah tiap unitnya adalah 156.000 gitu. Nah, selling price teman-teman tuh ternyata 110.000. Oke, kok minus ya? Karena tadi kan ini kita rada ngasal. Gitu. Kita coba selling price-nya kita ubah jadi misalnya 25.000. Masih minus, teman-teman. Oke, kita coba di yang bagian sininya misalnya 25. Oke, kita coba lihat. Oke. Nah, jadi sebenarnya BEP ini adalah kita ngelihat kira-kira fixed cost-nya itu apakah fixed cost saya tuh kita bisa ngelihat rumusnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita coba cari tahu ya kenapa bisa minus. Jadi dibagi, oke, selling price-nya ternyata terlalu kecil ya teman-teman. Kita coba 150.000 tadi. Oke, nah di sini. Jadi ini adalah teman-teman harus menjual 12 piece untuk bisa mendapatkan BEP untuk teman-teman bisa memenuhi kebutuhan teman-teman tapi juga nggak rugi gitu. Dan setelah dari 12 itu, setelah teman-teman menyentuh titik 12 itu, teman-teman bisa untung. Jadi tadi variabel yang lumayan diperhitungkan adalah yang pasti variabel cost-nya harus lebih rendah dibandingkan selling price-nya gitu. Nah, selebihnya keuntungannya adalah buat si fixed cost-nya ini, apakah biaya bulanan teman-teman itu bisa nggak sih untuk menutup si produksinya ini, berapa kali teman-teman harus produksi untuk menutup biaya bulanannya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan variable cost-nya ternyata lebih rendah, lebih tinggi dibandingkan selling price-nya, jelas minus gitu, karena teman-teman jualnya rugi, kasaran barang teman-teman itu rugi gitu. Oke, nah selanjutnya ini kita move on ke yang ketiga. Yang ketiga ini cukup sederhana, kurang lebih ini catatan pengeluaran dan juga pemasukan teman-teman nih. Misalnya, oke, aku mau tulis di tanggal hari ini, misalnya kita beli tepung
5 kilo gitu misalnya. Oke, terus pengeluarannya 100.000 gitu misalnya. Nah, di sini tuh langsung kayak keluar gitu kira-kira saldo sisanya teman-teman itu berapa gitu. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira kondisi keuangannya untuk hari ini yang secara jurnal itu berapa gitu. Setelah teman-teman keluarin duit, keluarin apa segala macam itu teman-teman bisa tahu kira-kira kondisi keuangannya berapa. Nah, yang keempat itu adalah untuk track pendapatan teman-teman. Jadi di sini itu ada tanggal yang teman-teman bisa input, misalnya aku mau masukin tanggal hari ini. Terus misalnya ternyata hari ini aku ngejual kode produk dengan kode CG001 itu sebanyak 10 piece gitu. C01 50.000 ternyata untuk harga jualnya. Terus misalnya aku jual lagi CG4 nih hari ini. Cuman jual 2 produk nih kebetulan hari ini 15 gitu ya. CG4 di sini 65.000. Oke, nah di sini udah kelihatan kan. Nah, untuk kode produknya sendiri, kalau misalnya teman-teman, oh kayaknya aku nggak punya nih kode produk, aku cuma punya nama-nama produk aja. Nah, teman-teman itu bisa blok gini, terus teman-teman ubah di sini data validation. Teman-teman bisa masukin ke sini kira-kira misalnya, coklat misalnya, atau misalnya strawberry, atau misalnya cuma ada varian asin manis gitu, teman-teman bisa ubah di sini. Gitu. Oke, nah selanjutnya hal yang sama kita juga lakukan untuk pengeluaran. Gitu. Misalnya, hari ini aku mengeluarkan biaya marketing. Misalnya, biaya marketing hari ini adalah TikTok Ads. Misalnya tadi 100.000. Oke, nah di sini adalah rangkuman biaya yang teman-teman keluarkan selama 1 bulan. Nah, tujuannya apa sih untuk kita nge-track pendapatan juga pengeluaran ya? Nah, tujuannya itu ada di slide yang terakhir. Slide yang terakhir ini adalah menunjukkan kira-kira proporsinya itu berapa persen sih, atau berapa jumlahnya misalnya nih. Untuk di bulan ini ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 7, aku udah menjual produk CG1 itu totalnya secara duit itu 4 juta rupiah. Dari total pendapatan aku yang 7.175 gitu. Kayaknya ini ada yang edit, teman-teman. Oke. Ini aku delete dulu ya, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah total dari biayanya tadi. Jadi biayanya itu juga kita punya summary. Nah, nanti kita bisa dapat laba operasional itu berapa. Nah, gunanya apa? Kalau misalnya kita ngeliat nih, misalnya di bulan November, gitu. Kita tahu misalnya ternyata CG001 ini lebih banyak peminatnya, gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu, berarti plan-nya misalnya, kita mau lihat bulan ke depannya dulu kayak gimana. Kalau misalnya bulan ke depannya, ternyata CG003 nih yang banyak peminatnya, gitu. Kita bisa baca tren itu, dan kita bisa tahu, untuk tahun depan kira-kira berarti berarti untuk November itu aku akan fokusin di CG01, dan untuk bulan berikutnya Desember aku akan fokuskan di CG003 itu tadi. Sama juga dengan biaya. Biaya ini teman-teman bisa tahu nih kira-kira biaya yang paling besar itu dikeluarkan untuk apa. Misalkan, biaya paling besar di sini untuk 1 bulan, bukan 1 bulan sih, berarti 1 minggu ini adalah biaya marketing. Nah, ternyata 600.000 nih, hampir 100% dari total biayanya kita. Kita mau lihat nih, kira-kira worth it nggak sih untuk kita ngeluarin 600.000 yang hampir 100% dari total biaya kita untuk marketing. Apakah itu bisa dibuat lebih efisien supaya biaya kita menipis dan juga tapi pendapatan kita nggak menurun drastis gitu. Jadi kita bisa cek kira-kira platform mana sih yang paling boros atau misalnya boncos dan segala macamnya. Jadi kita bisa tahu untuk kedepannya supaya kita bisa membaca kira-kira plan kedepannya itu kita harus ngapain gitu. Kita harus jual produk yang mana atau misalnya kita harus mencoba mempromosikan produk yang mana supaya produk yang kurang laku menjadi laku dan segala macamnya gitu. Oke, mungkin sekian dari aku kembalikan ke Jonathan. Oke, terima kasih banget ya Kak Sally udah ngajarin kita nih hitung-hitungan. Kapan lagi teman-teman yang ngitung, kan biasanya kalau sama dosen tuh kalau ngitung biasanya kita lagi bermimpi ya. Nah, kalau di sini sama Kak Sally jadi makin seru gitu ya kan, ngitung buat bisnis juga gitu. Nah, kalau gitu kita bakal maju ke sesi selanjutnya nih. Kira-kira apa ya?
kayaknya dari awal-awal di poster juga udah dikasih tahu, yaitu challenge, karena kalian bisa dapetin duit di sini. Ya kan teman-teman kan pasti tungguinnya ini kan sama sertifikat. Oke, bercanda ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kalian harus ngapain aja, yaitu kalian bisa buat menu, satu menu aja gitu. Terus kasih nih harganya misalnya 15.000 atau 50.000. Aku misalnya mau buka ramen gitu, namanya Ramenia gitu ya. Terus kasih harga 50.000 dan kenapa sih kalian bisa kasih harga segitu gitu, dijelasin di story-nya gitu. Jadi kalian tinggal upload ke story kalian masing-masing, tinggal tag Katika Group, @Katika Group. Habis itu jangan lupa gunain hashtag hotseat Katika sama hashtag Katika Group. Nih kalian kalau misalnya takut lupa, boleh nih di screenshot dulu nih semuanya. Biar habis itu nggak lupa gitu, masukin ke story-nya apa aja gitu. Terus habis itu pastiin juga Instagram kalian itu nggak di private, karena kalau di private bingung gitu kita nilainya gimana gitu ya. Dan terus habis itu kalian post-nya tuh hari ini, maksimal hari ini jam 23.59. Tetap ya, mirip-mirip dosen dan pressure ya, gitu. Jadi kalian pokoknya jangan lupa buat nge-post-nya juga hari ini, yaitu terakhir di jam 23.59. Karena kalau udah di jam 24.00 atau besok gitu udah nggak berlaku gitu. 500.000-nya jadinya buat saya, gitu. Oke. Nah, dan di sini aku mention sekali lagi, mungkin teman-teman kan harusnya udah ngeh ya kalau duit nih. Siapa yang nggak ngeh kalau duit? Akan ada satu pemenang nih yang bakal dapetin hadiah uang tunainya sebesar Rp500.000. Cuman ngepost story dapat Rp500.000, siapa lagi kalau bukan Katika ya. Gile nih tim-tim panitia di belakangnya. Oke, kalau gitu mungkin nih teman-teman yang lagi off cam nih gitu ya, mungkin langsung bersiap diri gitu ya, langsung bikin story-nya. Tapi sembari kayak kalian lagi bikin story, aku pengen ajak kalian buat on cam gitu, karena kita mau foto bersama gitu. Yuk 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 on cam dulu, karena ini hari terakhir nih hot seat kalian berjalan selama 3 hari, belajar semuanya, besok-besok kalian jadi juragan gitu ya. Jadi kaya gitu, karena udah 3 hari ini belajar operasional, marketing, finance gitu. Oke, teman-teman boleh yuk on cam yuk. Apa gara-gara angka semua ketiduran? Bukan kelas ya teman-teman ya. Nah, maaf ya aku panggilin satu-satu ya. Ayo, mau nggak dipanggil satu-satu? Kok jadi dosen? Dinana, Nelson, Priyanko. Ayo kita on cam yuk semua yuk, karena supaya bisa di screenshot terus kalian bisa pamer nih. Mah, aku barusan habis kelas nih, hitung-hitungan gitu. Biasanya kan kalau dosen malah nggak tidur. Nah, kalau sekarang kan bisa ya dipamer ke semua orang gitu. Oke, ini udah on cam nih. Udah ada berapa nih yang on cam nih? 1.543. Ayo dong, aku masih nunggu sampai 2.000. Nggak mau nih, aku nggak mau screenshot kalau nggak 2.000. Ayo, teman-teman semua. Oke, ini udah banyak nih yang on cam nih. Kalau gitu, sembari kalian bikin story-nya, nih aku juga mau teman-teman kita boleh yuk sekalian di screenshot dari panitianya gitu. Kita foto dari Aludi, jadi nanti pas mau propose ke Aludi, Kak, aku pernah ikut nih gitu hot seat hari ini. Mungkin tiba-tiba di curate akhirnya keterima gitu ya. Oke, mungkin dari panitia aku bantu hitung 1, 2, 3, nanti bantu ya di screenshot. Di sini ada 2 slide. Aku bakal screenshot-in 2 kali ya. Kalau di aku sih 2 kali, tapi aku bakal screenshot juga. 1, 2, 3. Oke, slide pertama udah, kita ke slide 2 ya. 1, 2, 3. Nih, slide 3 kok cuman 520 orang, nggak mau dong? Oke, sekali lagi ya, berarti ya. 1, 2, 3. Terus slide kedua sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua, thank you banget karena udah ikutin acara hot seat kali ini gitu ya. Nah, aku pengen ngomong nih, sebelum kalian leave dulu, jangan di-leave dulu dong, karena kan kalian pasti nungguin uang sama sertifikat. Sekali lagi uang sama sertifikat gitu ya. Nah, terima kasih banget nih buat Kak Calvin atas sesinya pada hari ini gitu, yaitu talk show-nya yang benar-benar udah ngebuka nih otak kita tentang gimana sih proses crowdfunding ataupun caranya kita bisa bersaing di pasar lewat dari pricing, harga gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa buat follow aludi.id. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa buat follow @aludi.id. Dan dipersilakan nih buat Kak Calvin yang udah ngebawain acara hari ini dengan seru banget gitu. Boleh nih Kak, ninggalin Zoom gitu. Bukan bermaksud nge-share, tapi kita terima kasih banget atas kedatangan Kak Calvin gitu. Oke, thank you ya Kak.
Oke. Nah, kalau gitu teman-teman yang di sini jangan lupa untuk ngisi form feedback nih yang udah dikirimin di panitia di kolom chat. Coba aku cek dulu ya. Takutnya panitia suka lupa nih. Nah, kebetulan panitia lagi lupa, aku ingetin sekali lagi. Panitia, yuk kirimin form feedback-nya supaya teman-teman bisa langsung akses gitu. Kalau teman-teman yang nggak mau bisa langsung scan juga lewat HP nih di sini ada barcode-nya, habis itu tinggal isi karena kalian kalau nggak ngisi nggak dapat sertifikat gitu. Nah, mungkin sekali lagi aku utarakan buat panitia nih. Teman-teman, boleh dong dikirim ataupun aku bantu ketikin ya, yaitu bit.ly/feedback. Ya ampun, saya ngetiknya lama. Nah, terima kasih ya Ibu ya, udah dibantu untuk diketikin buat feedback kita gitu. Jadi teman-teman isi dulu nih, aku masih tungguin. Isi dulu feedbacknya karena kalian bisa dapetin sertifikat. Nah, kalau yang tadi jangan lupa challenge-nya juga taruh ya di story buat yang tadi. Kalau misalnya kalian lupa keterangannya apa aja. Nah, saya sendiri pun juga lupa. Boleh yuk nanti dulu habis ini feedbacknya dikelarin dulu. Habis itu nanti aku sekali lagi baru kasih tahu buat challenge. Biar kalian dapat 500.000, cuman ngepost satu story dapat 500.000. Jadi kalau kalian ngepost 2 story ya jadi 500.000 juga gitu. Oke, kalau begitu saya sudahi saja ya buat feedback-feedbacknya gitu karena kalau feedback kan ngisinya cepat ya biar kalian pengen dapat sertifikat. Jadi yang paling pertama nih ngisi feedback bakal dapat sertifikat lebih cepat. Mungkin kira-kira 1456 jam dulu ya gitu. Karena kita buat 3 hari nih. Sediakan waktu buat kita memberikan sertifikat gitu. Kalau gitu aku pengen ucapin terima kasih lagi buat Kak Alvin gitu dari Aludi. Kalian boleh follow nih @aludi.id dan terima kasih lagi buat sponsor-sponsornya dan kolaborator dan juga media partner dari kita yaitu ada Ruang Rasa, Jakpreneur, Sejuta Cita, Webinar Nasional, Seminar Up, info event mahasiswa dan yang terakhir ada sponsor dari kita yaitu Altas gitu. Dan teman-teman nih jangan lupa juga buat follow @katika group, @katika kelas dan join komunitas bisnis Katika kita di Telegram. Kalau kalian bingung mau follow-nya di mana gitu, tinggal klik aja link di bio kita gitu. Habis itu kalian bisa join di komunitas. Kalau kayak tadi kan, kalau misalnya kita nggak tahu harga pasar gimana, jadi bisa tanya-tanya di komunitas kita gitu. Dan di sini kita bisa sharing-sharing kalau di Telegram kita tuh bisa tentang bisnis. Karena seru banget tuh tiap hari tuh rame gitu, tangping-tangping gitu ya. Linknya juga bakal udah dikirimin sama panitia di kolom chat. Mungkin aku coba sekali cek lagi. Oke, terima kasih ya untuk ibunya ya, untuk dikirimkan link buat Telegram kita. Jadi kalian bisa langsung masuk dan bisa ngerasain how fun we are gitu. Nah, habis itu kalian juga jangan lupa buat follow Altas tadi. Sebentar, saya akan cek dulu follow Altas itu di mana sih, gitu ya. Nah, follow Altas itu @altas.inc. Jadi jangan lupa kalian juga follow altas.inc, gitu. Nah, kalau gitu, jangan lupa juga follow Ruang Rasa dan Jakpreneur kita sebagai supporter dari kita, gitu ya, supporter bola. Maksudnya saya supporter acara ini. Nggak kerasa nih udah di penghujung acara, aku mewakilkan dari segenap tim Katika Hot Seat ini, pengen mohon maaf kalau tadi ada beberapa kesalahan atau kesalahan tindakan ataupun kata gitu. Jadi selama berjalannya acara ini. Jadi aku izin pamit dulu. Jadi kalau gitu, nama aku Jojo, sampai jumpa di webinar Katika selanjutnya. Bye-bye teman-teman.